artikel Kristen dengan judul Katolik dan Anabaptis. Kaum Katolik berusaha menarik kehadiran gereja Katolik seawal mungkin bahkan sampai Petrus. Tetapi sejarah membuktikan tidak seperti yang dikatakan mereka. Kadang sejarah sangat tergantung pada pihak mana yang menuliskannya. Sesudah zaman Rasul orang Kristen dianiaya oleh satu kaisar demi satu kaisar, tidak mungkin ada gereja yang bersifat Katolik universal. Semua gereja dalam posisi tiarap bersembunyi, tidak ada yang muncul ke permukaan. Tetapi jumlah orang Kristen semakin bertambah secara diam-diam dan tersembunyi. Jika ketahuan sebagai Kristen, seluruh harta akan diambil dan orangnya disiksa. Tercatat dalam sejarah Konstantin menang perang dan resmi jadi kaisar Roma tahun 303 AD, dan karena penglihatan mirip salib pedang, dia bersimpati pada kekristenan, atau sesungguhnya iblis mengubah strategi dari menganiaya dari luar menjadi menyesatkan dari dalam. Tahun 313 AD, setelah 10 tahun jadi kaisar, dia umumkan Edict of Milan bahwa harta orang Kristen yang pernah dirampas harus dikembalikan. Dan dia mengumumkan dirinya menjadi Kristen walau tidak mau dibaptis sampai beberapa minggu menjelang ajalnya. Gembala kota Roma yang bernama Sylvester sesungguhnya adalah paus pertama mereka, karena dialah yang kemudian berurusan terus dengan Kaisar Konstantin. Menyelenggarakan konsili Nisea yang sangat terkenal tahun 325 AD, di bawah instruksi Konstantin gereja semakin luas dan Sylvester mulai diposisikan di atas gembala-gembala di kota lain, bahkan seluruh kekaisaran Romawi, maka mulai terciptalah sistem kepausan. Setelah waktu berjalan, gembala bisop kota Roma itu semakin berkuasa dan didukung oleh kaisar. Kemudian ia mengangkat dirinya menjadi bapa atas semua anggota gereja seluruh Roma Raya, yang kemudian menjadi gereja Roma yang universal atau gereja Roma yang Katolik atau yang am. Sejumlah orang Kristen yang lahir baru dan yang mengerti Alkitab tidak mau bergabung. Mereka membaptis ulang orang-orang Katolik yang sadar dan mau bergabung dengan mereka. Kelompok orang ini akhirnya disebut tukang baptis ulang atau Anabaptis. Katolik dengan kekuasaan kaisar akhirnya memburu, menganiaya kelompok Anabaptis ribuan tahun. Akhirnya di seluruh kekaisaran Romawi, seluruh iman disatukan ke dalam gereja Roma yang am. Dan semuanya harus menyerahkan bayi mereka untuk dikatolikan. Mereka tanpa pengertian juga mendirikan jabatan imam padahal bukan keturunan Harun. Lihatlah ciri-ciri gereja yang keluar dari Katolik, yaitu mereka tetap membaptis bayi dan sebagian masih tetap memelihara jabatan imam atau melakukan praktek keimamatan, yaitu melakukan pemberkatan, dan gereja mereka selalu bergabung dengan negara di mana mereka berada. Satu-satunya gereja yang tidak pernah berada di dalam gereja Katolik sejak Katolik berdiri adalah gereja baptis yang berasal dari para Anabaptis. Ciri-ciri gereja Anabaptis adalah menentang pembaptisan bayi karena mereka percaya para bayi belum tahu apa-apa, dan juga menentang penyatuan gereja dengan negara, menentang jabatan imam karena percaya bahwa setiap orang yang telah lahir baru sudah menjadi anak Allah yang lebih tinggi dari imam. Para Anabaptis adalah kelompok orang percaya yang setia pada pengajaran para rasul yang ketika Kaisar Konstantin mendirikan Katolik, mereka tidak rela berada di dalam gereja Konstantin. Ada pengkritik Anabaptis bertanya, di mana catatan sejarah dan nama tokoh mereka? Pertama, mereka adalah orang sederhana yang tidak terkenal, dan mereka diburu oleh gereja Konstantin lebih dari petani memburu tikus. Katakombe di bawah kota-kota di Eropa adalah saksi keberadaan mereka. Kedua, mereka menyembunyikan nama pemimpin mereka, tentu juga nama mereka sendiri demi keselamatan mereka. Bukti kehadiran kaum Anabaptis biasanya dari catatan orang-orang yang dibunuh Katolik dengan tuduhan bidat, dan biasanya kesalahan mereka disebutkan yaitu menentang pembaptisan bayi, menentang gereja negara, menentang sakramen, dan mereka disebut bidat demi pembenaran untuk membunuh mereka. Dari catatan penghukuman inilah bukti bahwa Anabaptis ada di sepanjang masa, dan setelah mereka bosan membunuh, akhirnya satu persatu negara mengumumkan kebebasan, dan saat itulah para Anabaptis sudah berani mendirikan gereja mereka secara terbuka
dan menyebut gereja mereka dengan nama Gereja Baptis. Pencatat sejarah yang tidak teliti dan kurang informasi biasanya menghitung mulainya Gereja Baptis di saat mereka sudah berani mendirikan gereja resmi, yaitu abad 16. Padahal asal-usul mereka sebelum masa kebebasan adalah kaum Anabaptis yang hadir sepanjang masa. Dan kini di Indonesia mereka adalah GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Charles Spurgeon berkata, orang baptis itu seperti aliran air. Di tempat tertentu mereka di bawah tanah dan di tempat tertentu keluar ke permukaan dan disebut sungai. Ketika mereka bersembunyi, diburu mereka disebut Anabaptis dan bidat, dan ketika mereka keluar mereka disebut orang baptis. Sayang sekali sekarang banyak baptis tidak tahu lagi jati diri mereka, dan banyak juga yang sudah terkontaminasi oleh berbagai teologi karena mereka kuliah di STT Injili, karismatik, kalvinistik, liberal, dan lain-lain. Semoga pembaca tahu tentang sejarah kelompok orang yang sungguh-sungguh meneruskan pengajaran para rasul. Dan jika Anda sungguh mencari kebenaran, pelajarilah dan bandingkanlah berbagai kelompok Kristen dan pengajaran mereka. Ditulis saat di Makassar, 27 Desember 2017, Dr. Suhento Liao. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsuhentolioblog.grafeministry.org, YouTube channel GBIA Grafe dan GBIA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Maranatha.